Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang hidupnya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, mari kita perhatikan himbauan ibadah berikut ini. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan nyaman. Lalu, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kemudian, ambil posisi duduk yang nyaman dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Dan yang terakhir, jangan sambil makan dan minum ya selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Shalom sekolah minggu. Shalom Bu. Sekali lagi kurang semangat, Bapak Ibu gurunya belum terdengar suaranya sampai ke sini. Sekali lagi ya. Shalom sekolah minggu. Shalom Bu. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah sekolah minggu kita dari rumah, tapi puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan yaitu ibadah offline dari rumah masing-masing yang kedua kali. Kita berdoa bersama-sama, semoga tidak akan ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Anak sekolah minggu semuanya dimanapun berada, kita berdoa semoga bumi kita ini lekas sembuh, lekas pulih, supaya anak sekolah minggu boleh berkumpul di gereja ini bersama-sama untuk beribadah seperti biasanya. Sebelum kita angkat pujian kita, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, masih memberikan kami kesehatan, serta masih memberikan kami Bapa kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah sediakan hati kami siapkan hati kami Bapa untuk beribadah, yaitu ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Engkau berkati kami Bapa, guru-guru sekolah minggu, agar kami boleh memimpin anak-anak sekolah minggu meskipun Tuhan mereka beribadah dari rumah masing-masing. Begitu juga dengan anak sekolah minggu Bapa, Engkau berikan mereka hati Bapa, meskipun Tuhan ibadahnya dari rumah, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka Bapa, agar mereka memiliki semangat untuk beribadah kepada-Mu. Di atas segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan mari Engkau hapuskan, agar tidak menjadi penghalang berkat yang akan Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak sekolah minggu masih semangat? Masih Bu. Sekali lagi, anak sekolah minggu masih semangat? Masih Bu. Oke, Ibu Guru mau tes semangatnya dulu. Kita mau tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, kita mau angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak.
berdiri. Pasukan Kristus, oh bangkit. Masih ada yang duduk, bisa Ibu lihat dari sini. Ulang sekali lagi ya. Pasukan Kristus, oh bangkit. Kita akan pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Tita yang ke-6. Sama-sama anak sekolah minggu mengucapkan tita yang ke-6. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan hidup mereka. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
kita siapkan hati dan juga pikiran kita untuk sama-sama terima firman Tuhan. Semuanya anak sekolah minggu yang ada di rumah, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan ingat Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami anak-anak Tuhan. Pada saat ini kami telah nyanyikan lagu pujian bagi nama Tuhan. Kiranya lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sesaat lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati guru sekolah minggu-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berikan mereka hikmat dan juga Roh Kudus-Mu yang membantu dan menolong anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan menguasai hati dan juga pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ibu nggak dengar suaranya. Coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Wah, puji Tuhan, semuanya pasti hari ini sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk yang manis, sudah disiapkan Alkitabnya karena sudah tidak sabar mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya kan? Iya baik, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Sudah ketemu? Sudah? Biasanya kalau kita ibadah di gereja hari Minggu, anak sekolah minggu berlomba-lomba duluan membuka Alkitab. Pasti yang di rumah sudah lebih cepat lagi, tapi ibu nggak bisa lihat. Jangan khawatir, Tuhan Yesus lihat. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23, sama-sama kita membacanya. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Jadi hari ini kita sudah masuk 2 kali ibadah online. Minggu lalu siapa yang ikut ibadah online kita yang perdana? Ibu lihat ada yang mengirim foto waktu dia lagi berdoa, lagi bernyanyi, lagi membaca Alkitab. Nah, ibu yakin dan percaya anak sekolah minggu pasti semuanya semangat mau ikut ibadah online. Nah, jadi tema kita hari ini judulnya bertindak selektif. Coba anak sekolah minggu yang ada di rumah diulang. Apa tema kita hari ini, Nak? Iya, bertindak selektif. Nah, kalau kita bicara tentang selektif, yang kelas besar, kelas 4, 5, 6 sampai SMP, pasti sudah mengerti artinya selektif, ya kan? Nah, anak-anak yang kecil, kelas kecil, pasti masih bingung. Apa maksudnya itu ibu selektif? Jadi, siapa yang pernah melihat timbangan? Ada yang pernah lihat timbangan? Ada yang tahu? Tahu semuanya timbangan. Jadi, apa gunanya timbangan itu? Untuk menakar, untuk menimbang berapa beratnya, berapa jumlahnya. Itu kegunaan timbangan. Jadi supaya tahu berapa beratnya yang sesuatu yang kita timbang itu. Jadi selektif itu sama artinya seperti itu. Kita memilih, menimbang supaya tahu ini baik tidak, ini berguna tidak, ini bermanfaat tidak. Jadi firman Tuhan kita tadi ini tujuannya semua benar, tapi tidak segala sesuatu itu bermanfaat, katanya yang pertama.
ya kan? Di kalimat yang pertama, tidak segala sesuatu itu bermanfaat. Jadi kita sudah belajar tentang buah-buah roh, ya kan? Nah, apa aja isinya buah-buah roh? Ayo sama-sama kita sebutkan buah-buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, betul. Itu adalah hal-hal yang Tuhan minta, Tuhan suruh kita anak-anaknya untuk kerjakan. Itu adalah hal yang berguna, hal yang benar, hal yang baik. Nah, kemudian kalau ada yang baik, tentu ada yang tidak baik. Apa itu artinya? Ada antonimnya, adalah lawannya. Jadi kalau yang tidak baik tidak perlu kita sebutkan, pasti semuanya tahu, ya kan? Apa yang tidak baik yang Tuhan gak suka kita lakukan. Contoh 2 aja Ibu Guru sebutkan. Yang pertama, melawan sama mama, sama bapak. Tuhan senang tidak? Tidak. Tuhan malah sedih. Anak sekolah minggunya yang Tuhan paling sangat sayangi melawan sama mama sama bapak. Tuhan sedih. Mau buat Tuhan sedih? Tidak. Tapi mau buat Tuhan senang. Bagaimana caranya buat Tuhan senang? Kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Apa tadi yang Tuhan suruh? Itu dia buah-buah roh Tuhan suruh kita kerjakan. Sudah kita sabar. Kalau kita main sama teman bikin kita marah, kita harus sabar. Terus kalau di sekolah ada teman kita yang sakit, kita harus peduli. Bagaimana caranya peduli? Kita jenguk gitu ya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kita harus sama-sama jaga kesehatan. Nah, ada anak-anak sekolah minggu ibu yang ada di rumah dijaga kesehatannya? Ada ya, pasti ada. Ibu berharap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat. Biarpun belajarnya secara online tetap harus semangat. Karena mau bagaimanapun cara belajarnya, kalau kita sungguh-sungguh pasti kita tetap bisa jadi pintar. Mau jadi anak yang pintar? Sudah dikasihi Tuhan, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik harus dilakukan, yang tidak baik tidak perlu dilakukan, ya. Nah, kalau kita sudah kerjakan itu, Tuhan akan, apa yang akan kita terima kalau kita sudah kerjakan yang Tuhan mau? Kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Iya, berkat Tuhan. Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Ayo angkat tangannya yang mau terima berkat Tuhan. Wah, Tuhan Yesus lihat dari atas. Wah, anak-anak sekolah mingguku hari ini semuanya mau terima berkat Tuhan. Tuhan senang lihat anak-anak sekolah minggu yang semangat mau terima berkat Tuhan. Jadi, karena kita sudah baca firman ini, Ibu Guru berharap anak-anak sekolah minggu sudah bisa mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Kalau tidak berguna perlu tidak kita lakukan? Tidak perlu, karena tidak ada manfaatnya. Manfaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk sesama kita. Paling sederhananya bermanfaat untuk teman, untuk adik, untuk abang. Kita bisa bermanfaat. Apa buktinya kita bermanfaat? Kita bisa diandalkan. Siapa yang mau jadi anak yang bisa diandalkan? Bisa diandalkan di rumah, bisa diandalkan di sekolah, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan sangat sayang, sangat bangga lihat anak-anak sekolah minggu yang bisa seperti itu. Jadi mulai sekarang, ayo yang malas-malasan berdoa,
yang malas-malasan lagi baca firman Tuhan, ayo kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu, supaya kita mengerti apa yang baik, apa yang benar, yang berguna, yang membangun bagi diri kita, bagi orang lain, sehingga kita yang Tuhan mau jadi berkat karena kita diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau merespon firman Tuhan, kita berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini dapat kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan yang mengajari anak-anak-Mu supaya mereka bisa mengerti apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah anak-anak-Mu sekolah minggu supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Biar Tuhan pimpin mereka supaya mereka menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, di tengah-tengah keberadaannya, di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggumu yang pada saat ini mereka harus mengikuti belajar secara online. Berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan supaya setiap pembelajaran yang mereka ikuti bisa mereka ikuti dengan baik. Mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik dan benar, sehingga anak-anakmu bisa tampil menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang membanggakan keluarga. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah sebagaimana kehendak-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat Ibu Ria atas firman-Nya. Anak sekolah minggu, kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian kita, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Sudah selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, coba, hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, coba, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan semuanya, coba, amin. Oke. Selanjutnya kita mau angkat pujian kita sebagai pujian penutup. Terima kasih Tuhan.
surga. Kembali Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima daripada-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati kami guru-guru sekolah minggu, agar kami Bapa tetap memiliki semangat Tuhan untuk mengajak anak-anak sekolah minggu beribadah meskipun dalam keadaan yang kurang baik. Tuhan Yesus, begitu juga untuk anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap aktivitas mereka, setiap tumbuh kembang mereka Tuhan, agar mereka boleh lebih lagi Tuhan bersyukur di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan orang tuanya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama mengucap syukur. Kami juga serahkan Tuhan bumi kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkaulah Tuhan yang tahu segalanya Bapa, jamah bumi kami ini Tuhan, agar segala virus apapun itu Tuhan boleh hilang dari bumi kami ini, sehingga kami juga Bapa sebagai umat Kristiani boleh berkumpul bersama-sama di rumah ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kepada anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.